siapa yang mau jadi bintang? Gue bukan bintang. Raffi, gila lu, dasar maruk. Zaman gue dulu mabok-mabokan aja, gue nggak tidur langsung ke dahsyat, ntar mabok lagi. Ya pagi model kayak dia, akan bisa kita mau ngomong A, B, C, D, E, nggak akan didengar. Ini gue ngomongin Uya-Kuya. Acaranya Uya tuh settingan. Harta, benda-benda yang tidak perlu dimiliki. Tapi nyicil juga, Bang. Harapannya Gigi untuk kenakalannya Raffi. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Gue tuh orangnya suka tantangan, gue tuh suka main api. Saat gue mengatakan 99,9%, itu rumah tangga udah gak akan bisa. Kok bisa menerima hal yang kata Raffi 99% pasti membuat rumah tangga bubar? Apa? Jadi gue tuh punya prinsip gini, Mas. Gue tuh nggak mau jadi bintang. Matahari? No, tapi langit. Karena buat gue bintang itu cuma ada di malam, dan terangnya kadang terang, kadang enggak, dan kadang nggak ada. Dan bisa mati. Dan bisa mati. Tapi kalau langit, lo mau siang, mau malam, mau ada badai, mau ada meteor, mau ada bintang, semuanya itu yang ada ditumpuk di langit itu. Itulah yang namanya hidup. Jadi kadang misalnya, gue lagi ada badai, ya gue langit itu akan selalu ada di atas. Dan apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi, di jagat raya, di galaksi ini. Itu makanya dulu gini, gue punya satu historical, ada satu sama manajer artis. Dulu pernah gini. Gak heran kalau sukses. Dulu tuh gini, Mas. Gue tuh dulu pertama kali tuh main Gak sinetron. heran kalau dia mau. Gue pertama tuh dulu main sinetron. Habis main sinetron gue main film dulu. Main sinetron, main film, dan terakhir baru gue jadi host dan jadi MC. Dan luar biasa sukses. Tapi ada tapinya. Jadi saat gue udah jadi main sinetron dan main film, mungkin gini deh, kayak ada satu manajer waktu itu ngobrol sama gue deh. Lu udah jadi pemain film, lu udah main sinetron, terus lu mau ngapain jadi host atau jadi MC? Lu bodoh. Gue bilang, kenapa bodoh? Gue bilang, karena lu itu udah jadi bintang. Kalau lu jadi host, lu menampilkan bintang. Mempresent bintang. Lu berada di bawahnya bintang. Yes. Itu buat gue dus gitu. Gue berpikir, Lu pecat langsung manajer itu? enggak. Tapi setelah gue akhirnya gue nggak terima gitu dengan omongannya dia, bahwa bukannya gue, kenapa gue nggak terima, gue cari dalam diri gue, ternyata memang cita-cita gue dari dulu, gue tuh entertainer. Gue nggak pengen jadi bintang. Jadi gue tuh dalam hati gue, siapa yang mau jadi bintang? Emang gue bintang? Gue bukan bintang dan gue nggak pengen jadi bintang. Akhirnya gue cari, gue tuh pengen jadi langit. Maksud gue, jadi jagat raya. Siapa yang nggak pengen di atas? Siapa yang nggak pengen ke atas semuanya? Tapi buat gue tuh pengen jadi langit. Kalau jadi langit, mau ada bintang, mau ada bulan, mau ada matahari, mau siang, malam, badai, salju. Dan langit itu tidak ada batasnya, Raffi. Iya, gue jadi akhirnya sekarang yang gue lakuin, gue punya ini, gue punya itu, gue nggak pernah dengerin orang. Toh pun, contoh deh, gue kayak host acara ini, gue nginjak ke semua TV, bla 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 bla. Yang happy gue, orang lain mau ngomong apa, Raffi gila lu, dasar maruk, lu nggak ada gini. Tapi gue akan tutup semuanya karena gila, gue tuh nggak pengen jadi bintang, gue cuma pengen hidup di suatu saat nanti dikala gue yang menjadi langit, tinggal gue setel. Gue pengen kalau kalanya udah malam, bintangnya gue tempel, kalanya siang, mataharinya gue tempel, kalanya badai, kalau panas, lu kasih awan. iya. Jadi hidup itu kita yang set semuanya, tapi kan hidup itu semua proses perjalanan. Saat kemarin itu mungkin gue baru jauh lah sama Sari, gue kurang lebih 19-20 tahun lah. Sama 19-20 tahun ini, gue ambil ini, gue ambil itu, gue ambil ini, gue 28 tahun. Jauh lah, Mas. Gue ambil ini, gue ambil itu, gue ambil ini. Gue ngerasain sekarang bahwa yang gue lakuin itu semuanya adalah platform gue untuk gue menjadi langit. Dan gue sekarang, gue mau jadi main sinetron, gue tinggal telepon, gue bisa jadi main sinetron. Gue mau jadi film, gue bisa. Jadi semuanya udah ada. Bisa. Mau. Enggak, Mas Ari itu sebenarnya ada bakatnya. Lu tuh ada, Mas. Sebenarnya ada. Tampangnya nggak ada ya? Loh, bukan masalah tampang, cuma lu tuh kan karena mungkin malu aja. Tapi Mas Ari nggak tuh ambisius orang. Nah, tapi gue pun nggak ambisius sebenarnya orang. No, you're ambitious, man. Tapi gue tuh bukan yang harus, aku tuh enggak. Tapi alhamdulillah dia tuh dia diberkahi Hoki sama juga sih. Hoki, keberuntungan. Dan No, Raffi, you very hard worker. oh iya, very hard You worker. have a very big ambition.
bukan ambisius. Beda, ambisius gue dan punya ambisi yang tapi besar. gue bukan ambisius. Iya. Dan gue punya satu. Gue halusin dikit aja sih. Tapi gue Sebenarnya sama nggak? Iya. Sama. Beda sih. Beda. Tapi kalau dia bilang gue ambisius, pekerja keras luar biasa. Vi, dengan segala lu tadi bilang 5 acara. satu hari. Barusan ini lu bilang ini selesai 5 acara lu Mas di sini. Iya. Ini udah menjelang tengah malam. Gue tuh setiap hari tidur jam 3, bangun jam 6 pagi. Gue tuh acara dahsyat 10 tahun. Yang membuat gue harus bangun jam 5 atau setengah 6 pagi. Zaman gue dulu mabok-mabokan aja, gue nggak tidur langsung ke dahsyat, ntar mabok lagi, ntar syuting. Ya, Dulu tuh aku parah. sering kalau pagi lagi diwawancarain sama kamu mencium aroma-aroma yang sepertinya hanya tercium saat jam 2 malam. Itu dulu adalah masa-masanya gitu. Emang Nggak takut dengan kesehatan. tapi nggak tahu. Gigi. You Iya worry pasti lah, about gue him? pasti. Cuman balik lagi, aku tuh tahu banget yang namanya laki-laki apalagi model kayak dia nggak akan bisa kita mau ngomong A, B, C, D, E nggak akan didengar. Ya udah, jadi jalan satu-satunya hanya dia tahu sendiri dan kita juga nggak boleh berhenti ngomong gitu aja sih. Kesehatan terberat yang jadi masalah? Suara sih. Kemana? Suara aja. Apa yang terjadi? Ya mungkin karena gue nggak bisa olah vokal dengan baik. Overuse? Vokal nodul? Vokal nodul. Dan jadi gue tuh sampai kemarin di tahap ini. Udah di kapal atau masih empuk nodulnya? Waktu itu lupa ya terakhir. Belum, jadi dia tuh Gua tuh dia tuh takut kalau sebenarnya, model takut. kayak gitu dia tuh suka menggampangkan. Jadi Takut. kalau misalnya Sebenarnya gue habis- takut. Ayo, Takut. oke. Gue punya masalah vokal nodul dari 2007. Gua tahu, Nah, ya. sampai 2009 gue memutuskan 9 bulan tidak bernyanyi. Ya. Dokter bilang, Lu dioperasi nggak sih? wait, gue cerita. Oke. Dokter bilang, how you gonna be a singer if you have a throat like this? Dia bilang gitu. Gimana lu mau jadi penyanyi kalau lu punya tenggorokan kayak gini, hancur gini. Abang gue yang nemenin, hey, he's a legend in Indonesia, he's already legend. He sings udah 20 tahun dia nyanyi. Wow. Oke, baru dokternya serius. Mana suara? Dokternya buka suara asli gue, dan ketika gue ngomong, oke, dites dengan analisa yang luar biasa, dia tidak mengobati tenggorokan gue. Diambil cairan dari tenggorokan gue, dites, ternyata itu bukan infeksi, bukan apa, itu asam lambung yang naik, yang membakar kayak- pita suara. Itu yang Oke Raffi, Betul. Tapi ada aku punya nodulnya juga. janji. Yes. Ada Nodul 2 biji, besarnya kemarin cuma 2, kemarin 2. Iya, Kemarin di kanan kiri. Yes, persis, persis. Ketika itu bergabung, suara kita hilang. Hilang. Dan itu mungkin tidak besar, hanya seujung beras saja. Iya, kecil banget. Nih, aku mau banget temenin kamu ke doktermu, dan aku bahkan mau melatih kamu speech therapy Wih. sebagai bentuk supportku atas Waduh. kesehatanmu. Wes. Di mana emang kalau Mas Arif dokternya di mana? Singapura. Ya nggak bisa ke Singapura sekarang kan? Ya, Ya kan nanti. Oh iya iya. Katanya lelet, ini mau Oh, iya, buru-buru iya, iya. aja. Oh iya iya nanti. Jadi kalau kesehatanku dia, Konsisten. enggak, kalau untuk kesehatanku dia. Sekarang kita nggak boleh ke Singapura. Berarti nanti janjian lagi sama Mas Ari. Ayo, kita ke Singapura. Tapi ada satu nih yang gue keluhkan. Gue nggak tahu. Setuju nggak? Setuju. Iya, Setuju. itu Aku sebagai setuju bentuk aja, aku. Terima bantuan. kasih. Ah. Tapi yang gue tuh waktu itu sampai di tahap, kan gue tuh tidurnya memang berantakan mas. Jam 2, jam 1, paling cepet tuh jam 1, jam 3. Jam 3 subuh tidur. Jam 6 pagi kan gue udah bangun. Nah saat gue bangun, ini udah lumayan. Jam 12 siang, ini udah mulai agak panas. Ada, Jam sore, udah mulai, badan gue yang panas. udah mulai lengket. Jam 7 badan gue udah panas Apa sih, dingin. sumeng, Setiap sumeng? hari. Iya. Jadi setiap hari gue jam 7 malam tuh badan gue Sumeng. sumeng. Itu asam lambung naik, radang yang luar biasa di sini. Nanti ada aku kasih tips, namanya morning warm up. Bangun tidur warm up. Nanti aku latih ya. Aku akan turun tangan karena Berarti aku makanan bosan. juga harus dijaga ya? Makanan asam lambung? Enggak, apa asam lambungnya dari mana? Nanti ya. Oh, iya. Resep makan terakhir sebelum tidur 2 jam. Lu kalau makan jam 11, berarti tidur lu harus jam setengah 1. Heeh. Setengah 1 jam 1. Kalau lu Tapi makan dia jarang makan malam sih justru. tidak baik juga. Ah. Tidak baik juga ya. Tapi terus terang dibanding saat pertemuan kita terakhir, Ya, entah itu di mana lupa, Iya. itu suara lu nggak bisa ngomong pelan, lu harus wah. Sekarang lu kayak bisa ngomong lebih Iya, udah bisa tonjang ngomong segini. setelah liburan itu Iya. kemarin. Iya. Oke ya, aku punya utang sama kamu, oke. mendampingi kamu menyembuhkan. Sip. Gue akan ngajarin tips-tips yang paling mudah dimengerti
untuk belajar ngomong yang benar. Wes. Dengerin dong suara gue enak banget. Ya. Melihat kesibukan Raffi yang luar biasa, pasti bersyukur. Tapi enggak sih. Awalnya emang enggak, Mas. Awalnya juga marah-marah terus. Berantem terus dulu. Iya berantemnya tapi bukan berantem yang gimana-gimana. Dia tuh dulu nggak mau ada kamera, dia tuh Nggak dulu mau kalau sampai weekend nikahan harus gue ada. live aja gue berantem sama dia. Sedangkan gue waktu itu kan gue waktu itu sama almarhum Olga, hanya gue dan dia yang waktu itu nginjek ke semua TV dan sampai akhirnya warisannya almarhum Olga ke gue tuh semua TV tuh karena dulu tuh Olga maunya sama Raffi, kalau ada Raffi nggak mau. Jadi kita tuh bisa begitu dulu. Jadi akhirnya semua TV tuh kita injek. Gue bahkan sempet dengar lu bayarannya bukan per show ya, per segmen. Iya, aku pernah dengar. Pernah gue dibayar. Iya, gila. Pernah gue dibayar, pernah. Karena segmen 3 terakhir udah cabut, Iya, pokoknya gue pernah. cuma 1 sama 3 Pernah. Gue sampai pernah begitu. per segmen. Iya, karena awalnya ya pasti kan namanya penyesuaian gitu kan. Kita kan expect-nya yang namanya juga pacaran enggak, pengennya punya waktu quality time bareng gitu. Ada waktu sendiri berdua gitu, entah weekend, entah apa, pengen liburan bareng berdua. Ternyata kan susah banget, bahkan nggak ada gitu. Tapi ya udah kesini ya itu dia mencoba untuk Mengerti bahwa mengerti itu ya udah adalah bagian kerjaan, harus support juga. Ya dinikmati aja kalau memang harus kerja bareng, ya itu waktu kita berdua gitu. dinikmati, seperti kayak kemarin jalan-jalan ke luar negeri ya. Wah itu quality time banget itu. Jadi dia kemarin sempat WhatsAppan sama gua, tiba-tiba Mas konten yuk, ayo Raffi. Tapi aku liburan dulu ya, jadi nunggunya 6 bulan ini. tapi Iya, tapi dia hebat. Begitu dia datang, ayo Mas gitu. Iya. Kalau aku janji tuh Mas pasti aku tepati. Iya gila lu ternyata, Pasti. gila. Seorang Raffi terus terang ya, yang lu tampilkan itu jauh sekali dengan apa yang gue dapatkan sekarang. Bener loh. Ya kadang Yang lu itu tampilkan di ya kadang media. beban juga sih gua. Kadang memang Itu gua kan tugas. ya itu tugas. Kadang di Tugas. TV kan mengikuti apa yang memang Iya dong, menghibur Iya. orang. menghibur. Jadi kadang di situ pun gue suka bertentangan, tapi ya gue kembali lagi ya sudahlah. Tapi ternyata dia punya pribadi yang luar biasa, punya mindset yang gila-gilaan. Ya makanya alhamdulillah kita tuh punya platform YouTube gitu. Nah, senang banget kita Senang punya gitu. YouTube ya. Jadi dia Jadi lebih diri banyak sendirinya di situ. explore gitu. Ya kadang ada bumbu-bumbu keseruannya. YouTube-nya aku pernah dengar, pernah lu kasih semangat gua bahwa bisa sampai segini loh. Iya, iya. Mas, sebulan gitu. Iya. Itu gue tuh senangnya, maksud gue gini karena Selain uang gitu ya. ya selain ulang tuh maksud gue gini, gue tuh pengen ngasih karena gini kita kan kadang gue tuh banyak alhamdulillahnya gue masih berada di posisi yang center, tapi gue tuh suka kasihan lihat teman-teman gue yang apalagi dulu bareng-bareng sekarang mereka udah ke pinggir, udah nggak kedengeran, udah apa, tapi mereka masih pingin tapi susah sekali untuk masuk ke TV karena memang persaingannya begitu. Iya. Tapi gue pengen ngasih semangat ke mereka tuh, lu tuh di YouTube tuh ada satu platform yang memang kalau lu bisa bikin dapat, keajaiban. kalau lu punya dapat, lu geluti dengan benar, lu cari karakter lu di situ yang benar dengan penonton yang benar, lu bisa mencari uang di situ tanpa lu harus bergantung lagi sama yang memang susah masuk ke situ gitu Mas. Aku tuh senang banget ngasih semangat buat mereka. Udah. Tapi gue puji Tuhan sih, 6 bulan lalu tuh kayak baru 19.000 gitu. Oh, sekarang lu udah berapa nih? Udah mau 400 lebih. Oh, cepet. Wow, Oh, cepet iya, banget. iya, Masya Allah, iya. ya. Cepet Mas. Satu, orang Indonesia itu suka denger dongeng, suka denger cerita, suka pasti yang banyak namanya banget. storytelling. Ini gue ngomongin salah satu teman gue deh, Uya Kuya. Ya. Meskipun di TV, di apa dibilang dihujat banyak orang, acaranya Uya tuh settingan, acara Uya tuh begini. Tapi kenapa acaranya Uya itu jalan? Karena menurut gue Uya Kuya itu dia salah satu orang yang pinter untuk membuat satu storytelling yang jadi gini, kadang kalau kita setel acara Uya Kuya nih, kita merem nggak nonton itu, kita dengerin ceritanya, ih seru ya, baru orang nonton. Padahal udah tahu itu misalnya bohong gitu Tapi misalnya. ya misalnya, Tapi Uya penasaran. Itu orang Indonesia tuh satu, dia suka mendengar, suka hedonisme, suka sesuatu yang absurd, suka gosip. Tapi kalau dasarnya kita sudah bisa membuat platform kita satu konten yang benar untuk kita menyampaikan storytellingnya, itu pasti akan didengar. Kayak Deddy Corbuzier, gue akuin dia orangnya hebat. Dia bisa merangkai kata-kata. Dia bisa menggunakan kata-kata selain dia jago storytelling ya, Iya. tapi dia bisa menggunakan kata-kata. Juga jago memancing dan menyerang agar keluar semua apa yang di Iya. otaknya orang Tapi lawan memang bicaranya. aku akuin itu hebat. Iya, iya. Di balik memang ada orang suka ngesam, semua orang pasti Iya gitu pas kok. kita Wajar lah. Nggak kita mungkin. hidup Iya. lurus aja ada salahnya Iya. kok gitu loh. Tapi Deddy Corbuzier menurut gue, yuk. Jadi kalau mau contoh-contoh gini nih.
tayangan YouTube itu kita anggapnya begini, gambarnya itu bonus. Tapi coba Mas Ari, ini lu nonton YouTube lu sendiri yang dulu-dulu, lu dengerin aja cerita lu, menarik atau enggak? Kalau udah menarik, ditambah lagi nonton, itu udah pasti akan, itu rumusnya menurut aku. Seperti pesan kemarin disampaikan ya, dia bilang audio adalah raja. Yes. Kemudian Video. ya, isi cerita itu dewa. Yeah. Dan Tuhannya adalah cara kalian ngobrol. Itu 3 Holy Trinity-nya Betul. tadi. Gambar urusan ke-2. Bukan kedua, gambar itu urusan ke-11. Oke. Terima kasih Raffi. Ada satu terakhir ya. Lu sudah punya semuanya, harta, bahkan benda-benda yang mungkin menurut ukuran gue tidak perlu dimiliki. Ya. Ya. Akan sampai di mana hobi lu tentang itu? Hobi gue. Gue nggak tahu karena gue tuh sampai detik ini gue orang yang nggak pernah tahu uang gue berapa. Sama sekali nggak tahu. Jadi kalau gue mau beli ini bisa nggak? Oh dulu ada bukan dia yang megang tuh ada orang gue dulu. Sekarang nih lagi baru pindah lah ya. Tadi tuh ada satu orang. Gue nggak tahu uang gue berapa. Setiap kali gue mau beli ini bagus, bisa beli atau nggak? Bisa, urus. Selalu begitu gue. Bisa beli ini nggak? Bisa, urus. Itu berarti lu udah di tingkat yang tidak perlu menghitung lagi. Enggak, Bukan. Iya, kalau gue bilang itu. Tapi nyicil juga, Mas. Gue tuh apa-apa percaya nggak percaya nyicil. Gue mau jarang gue beli Nyicil. cash. Mobil? Nyicil. Karena buat Rolls gue. Royce itu? Nyicil. Enggak kalau Rolls Royce. Oh, tukeran. Waktu itu gue punya satu villa di pulau, terus tiba-tiba gue berdua sama temen gue, misalnya gue dia buat dia yang mana? G63 Range. Range Rover. Oh, nyicil. Karena buat gue, terus terangan yang iya, karena buat gue Mas, kalau gue beli mobil nih, misalnya saat ini gue beli sama aja kok, ini gue beli nih, gue beli cash, saat gue tanda tangan, itu mobil udah turun harganya. Buat gue, mendingan gue cicil 5 tahun, setelah lunas gue jual. Jadi pengingat gue, alat gue, kalau cicilan gue udah lunas, saatnya harus gue jual. Tapi kadang-kadang tuh aku gitu ya, misalnya kayak dia gitu pengen sesuatu ya, menurut aku kadang-kadang tuh duh nggak penting nih boros, tapi lagi-lagi dia tuh udah kerja dari pagi sampai pagi, ya udah kalau dia buat reward diri sendiri. ya udahlah kalau dia pengen sesuatu ya silahkan gitu, toh uangnya dia semasa alhamdulillah kita masih bisa makan, tapi lu percaya bisa sekolah anak gitu, dan semuanya nggak ada yang keleleran gitu. Iya pasti. Selamat. Oh, Rafa. Iya. Selamat. Baru kemarin. Iya, aku ngikutin. Aku tuh Bagaimana? terus terang waktu dia komen di tempatku dan aku klik ternyata dia follow aku. Terus aku belum follow, aku merasa berdosa gitu loh, jadi aku klik. Enggak apa-apa. Buat gue tuh follow atau nggak follow itu bukan jadi Itu kan permasalahan. jadi banyak permasalahan sekarang, banyak yang teman-teman juga yang merasa ya udah kalau dia memang nggak tertarik ya iya. Nah kalau Gue misalnya tuh Mas, kalau Mas Ari ngeliat Instagram gue sama Gigi, kita mungkin banyak Oke, Raffi Nagita itu maksudnya apa sih kok? ya kita Kenapa jadi Instagram satu? bareng. nih gue aja nge-follow berapa? 3.000 orang gue follow. Wah, luar biasa. Sampai fans apa ini gue follow. Iya. Karena gue nggak masalah. Tapi enggak, Subscriber lu berapa? 38,1 bukan followers. 38 melebihi Pak Jokowi. Iya. Kalau subscriber YouTube 12 kok. 12,8. nomor berapa di Indonesia? Nomor 5 kita. Tapi kita paling muda, kita tuh baru 2 tahun. 2 Enggak, tahunan. 3. Iya 2 tahun setengah lah, belum setengah, masih 2 tahun 5. Sudah. Sudah. Kita suka jadi kita selalu tuh beri. Yang hal receh. Iya, hal receh. Nah, kayak gitu. Dan kita dua-duanya pakai Raffi akan ngomong. terus fight seperti ini. Karena gue tuh orangnya sebenarnya Nggak bisa berhenti mikir ya. nggak bisa Iya. berhenti pikir, tapi gue udah punya bayang-bayang. Tadinya kan umur 35 pensiun, tapi tanda kutip maksudnya pensiun itu Mengurangi ya. mengurangi, kalau gue mau syuting mau, kalau nggak Oke. kayak. Tapi mungkin sekarang di umur 40 lah, karena bisnis gue ini di expand. Sekarang berapa? 33 aku 32. 33. Umur 33 itu berarti tahun 2005. Aku belum punya rumah. Ini rumah pertama Mas Ari. Iya, rumah yang dibeli pertama. Ini. Nah, yang dibeli rumah bekas, terus aku bongkar, baru aku bangun tahun depannya. Harapannya Gigi untuk kenakalannya Raffi,
untuk kekerasan kerjaannya Raffi, harapan apa yang paling tulus? Lebih banyak ini aja sih, apa ya, ingat sama diri sendiri. Itu kadang-kadang orangnya ya itu dia maunya kerja tapi ngebelain orang, tapi dia lupa gitu. Ya namanya tubuh butuh istirahat kayak gitu. Lebih prioritasnya mungkin lebih bisa, aku juga nggak bisa ngelarang dia nggak boleh kerja misalnya, apa ngurangin kerja, ntar dia stres. Karena emang udah biasa dengan ritme kayak gitu. Gue tuh bisa jam 3 pagi tiba-tiba kebangun, gue lupa. Iya kayak gitu. Sayang harusnya tuh itu tuh Iya, begini gitu, ya. iya, Tuk, gue bukain tiba-tiba gue tuh bisa gitu. Kalau misalnya nunggu besok Tapi pagi gue lupa. WhatsApp doang. Kalau gue, gue sampai lupa. Iya WhatsApp. Karena kalau besok lagi kan lupa kan, jadi langsung dikerjain saat itu juga. Jadi lebih kalau kita apalagi sebagai perempuan sampai kapanpun menurut aku ya, apalagi modelnya kayak dia nggak akan didengerin. Jadi semoga itu tubuhnya dari diri dia sendiri akan lebih baik gitu. Bukan gak didengerin, tapi gue tuh karena waktu kecilnya tuh gue tuh nggak punya masa SMP, gue nggak punya masa SMA, gue nggak punya masa kuliah. Gue cuman kerja. Tapi gue happy, gue sangat menikmati kok keadaan gue seperti ini. Tapi gue nggak pengen anak gue nanti turun-turunnya nanti gue tuh dulu nggak perlu kerja keras kayak gue deh. Jadi apapun yang gue bisa kerjain sekarang sebenarnya bukan buat gue. Gue tuh mikir beranak pinak untuk nanti si Rafathar. Toh misalnya aku lagi mau bikin Rafathar sekarang animasi ataupun apapun itu. Orang mau ngomong lu gila lu Rafathar, tapi gini kalau Rafathar nanti nggak jadi artis pun nggak apa-apa. Tapi gue tuh nyiapin platformnya dia untuk supaya, kan aku nggak tahu dia nantinya gimana mas. Belum tentu juga dia mungkin belum seberuntung aku atau mungkin dia bisa lebih beruntung dari aku. Tapi lu siapin. Aku siapin dia karena aku tuh orang yang waktu itu papaku tuh dari SD. Bapakku tuh kayak dulu kerja di bank, posisinya bagus. Selama gue dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, setiap minggu aku dibeliin mainan terus. Tapi saatnya pas banknya dilikuidasi, kok bokap gue gak pernah beliin gue mainan. Sampai akhirnya SMP, bokap gue ngomong, akhirnya jual rumah, ini ketipu. Akhirnya gue tuh yang menyadari, wah kasihan bokap gue. Akhirnya gue kerja, cari uang sendiri, cari apa bokap gue sakit-sakitan. Jadi gue tuh gak pengen, jangan sampai Rafathar tuh kayak gue deh. Jadi gue mendingan siapin platform semuanya biar Rafathar. Gue kehilangan banyak waktu sama bokap, nyokap, adik-adik gue. Bahkan mungkin sekarang gue kehilangan banyak waktu sama si Rafathar. Tapi itu lu anggap sebagai sebuah bentuk pengorbanan lu iya, ya? nanti biar mereka bisa hidup normal gitu nggak kayak gue. Tapi cukup mereka gitu. Karena kan tahun ini aja gue tuh mikir, aduh gue tuh strategik orang. Gue sekarang Rafathar, aku nggak tahu 10 tahun, 15 tahun lagi Rafathar mau beli tanah. Apakah dia tanahnya semakin mahal nanti harganya? Aku nggak tahu gitu. Jadi aku tuh mikirin sana. Karena ibuku, adik-adikku ini sekarang semua tinggal sama aku. Aku yang jagain mereka semua. Jadi aku udah biasa seperti itu gitu. Jadi aku nggak pengen dan gue aja deh yang kayak begini ya, mereka biar santai nanti. Setiap orang sukses pasti punya etos kerja yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa keras, tidak pernah berhenti berpikir, tidak pernah berhenti berkreasi, diberkati oleh Tuhan, dan salah satu yang terutama adalah didampingi oleh wanita yang hebat. Masya Allah. Thank you, Vi. Thank you mas. Aku terharu dengan pembicaraan ini. Jalan kita masih panjang. Iya. Ketemu lagi di Ari Lasio berikutnya. Gigi, thank Terima you kasih, banget. Mas. Thank you banget. Thank you. Thank you luar biasa. Thank you. Ada Lasio.